Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek sistem digital untuk tugas FSM Rally dan analisis rangkaian sekuensial. Yang pertama, sebutkan satu deret bilangan biner random. Kita memilih bilangan biner 1001. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk membuat detektor menggunakan rangkaian sekuensial untuk mendeteksi bilangan biner di atas. Gambarkan FSM Rally, truth table, keymap, persamaan flip-flop, input dan output. Berikut adalah gambar untuk output Meli-nya. Untuk model Meli, jumlah step yaitu 1, 2, 3, 4 ini dia sesuai dengan jumlah bit yang kita akan butuhkan, yaitu 1001 dia berjumlah 4, maka stepnya akan berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Dan kita mulai dari sini. Karena yang diminta adalah 1, maka ketika kita menginputkan 0, dia tidak akan berpindah ke berikutnya. Dia akan tetap bernilai 0 dan tetap di dunia sendiri. Maka kita lakukan pilih 0. Kemudian ketika kita inputkan nilai 1, maka dia akan berpindah ke step berikutnya. Outputnya masih 0. Dan pada step kedua yang diminta adalah nilai 0. Ketika dia diberikan nilai 1, maka dia akan tetap di dirinya sendiri dan tidak berpindah. Namun ketika dia diberikan nilai 0, dia akan berpindah ke step berikutnya. Lanjut ke step ketiga. Step ketiga kita diminta nilai 0. Maka ketika kita menginputkan nilai 1, dia akan kembali ke nilai 1 atau step sebelumnya, yaitu step kedua. Nah, setelah itu, ketika dia diinputkan oleh nilai 0, maka dia akan berpindah ke step berikutnya. Sehingga 0 ini, inputan 0 adalah inputan yang sesuai. Kemudian yang terakhir, untuk step keempat, kita diminta nilai 1. Maka kita akan menginputkan nilai 1 pada step ini, dan kemudian dia akan berpindah step ke step yang memiliki nilai 1 di awal tadi. Ini dinamakan overlapping sequence. Karena apabila kita masukkan nilai 0, input 0, dia akan berpindah ke step berikutnya dan akan tidak sesuai dengan biner yang kita inginkan. Kita sudah memiliki nilai output 1 di sini, maka FSM Meli telah selesai. Yang kedua, kita akan membuat truth table-nya. Untuk truth table ini biasa terdiri dari 5 kolom, yaitu present state, input, next state, output, dan flip-flop. Untuk present state, dia terdiri dari 2, karena tadi di sini kita ketahui yang kedua. Kemudian input terdiri dari 2 juga, 0 dan 1. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kolom, 8 baris, karena terdapat 4 state dan 2 masing-masing mendapatkan 2 input. Kemudian ada next state, terdiri dari 2 kolom juga, output. Untuk keempat kolom ini, dia hanya perpindahan dari model Meli ke truth table. Kita mulai. Untuk kita lihat dari model Meli di atas ini, ketika dia present state-nya 00, dia mendapatkan input 0, maka dia akan next state-nya tidak berubah pada jenis 00. Namun ketika 00 ini kita beri input dan 1, maka dia akan berpindah kepada step selanjutnya menjadi next state-nya yaitu 01. Kita masukkan lanjutannya. Untuk step 01, ketika mendapatkan input 0, dia akan pindah ke 11. Namun ketika dia mendapatkan input 1, dia akan tetap pada jenis sendiri 01. Begitu seterusnya. Kemudian untuk output ini hanya kita dapatkan di step terakhir ketika mendapat inputan 1, yaitu step 10. Step 10 di sini yang mendapatkan inputan 1. Maka dia akan mengarah next step-nya ke 01, yaitu yang bernilai atau memiliki output 1 di sini. Yang lainnya outputnya adalah 0. Kemudian untuk tabel berikutnya, yaitu pada kolom flip-flop, kita memiliki acuan pada jenis flip-flop yang kita gunakan. Pada kali ini kita menggunakan flip-flop JK. Di sini merupakan tabel transisinya.
Kemudian di sini adalah isi dari tabel posisi tersebut, yaitu di mana ketika 0 ketemu dengan 0, dia akan menghasilkan nilai C sama dengan 0 dan K sama dengan lengket. Kemudian ketika 0 ketemu dengan 1 atau mendapatkan next state-nya 1, present state 0, next state-nya 1, dia akan menghasilkan nilai C sama dengan 1 dan K sama dengan lengket. Ketika present state-nya adalah 1 dan next state-nya adalah 0, dia akan menghasilkan C sama dengan lengket dan K sama dengan 1. Ketika present state-nya 1 dan next state-nya adalah 1, maka menghasilkan nilai C sama dengan lengket dan K sama dengan 0. Kita aplikasikan ke tabel pivot di atas ini. Kita lihat ketika 0, ketika present state-nya 0, kemudian next state-nya 0, maka C-nya adalah 0 dan K-nya adalah lengket. Kita cari lagi yang bernilai 0, 0, 0, 0, ini 0, 0, maka hasilnya sama. Kemudian ini ada 0, 0 juga, hasilnya sama. Oke, cukup kita lanjutkan. Kemudian untuk 01, 01 adalah 1 dan lengket. 0, sorry, kita salah. 0 dan 1, 01 adalah 1 dan lengket. 01, maka 1 dan lengket. Oke, kerjakan. Kita samakan semua yang memiliki 0 dan 1. 01 sepertinya sudah tidak ada lagi. Kita lanjutkan untuk 10. 10. 10 adalah lengket 1. 10. Lengket 1. 10 lengket 1. Di sini ada lagi 10 lengket 1. Lakukan pula pada tabel JB dan JK. Setelah kita masukkan semua nilai sesuai isi atau tabel transisi di sini, maka tabel kita telah selesai. Untuk flip-flop yang map yang pertama, yang JA, yaitu hasilnya yaitu JA sama dengan X absen QTB. Kemudian untuk flip-flop KA, hasilnya yaitu KA sama dengan X tambah QTB, QTA, QTB. Dan yang selanjutnya untuk flip-flop JB, hasilnya yaitu JB sama dengan X. Dan yang keempat untuk flip-flop K sama dengan B, hasilnya yaitu KB sama dengan X absen QTA. Dan yang terakhir untuk flip-flop Z, yaitu hasilnya X sama dengan QTA QTB. Untuk tahap yang keempat yaitu membuat rangkaian sekuensialnya. Di sini kita mempunyai input X dan outputnya Z. Jika kita menginput bit 1, 0, 0, 1, maka outputnya akan menghasilkan 1 atau Z-nya akan menghasilkan 1.